Salam jumpa sahabat M2TV, media informasi, saluran edukasi dan sarana diskusi yang akan selalu siap mengupas data menjadi fakta, menyajikan info dan berita terpercaya, biar sahabat M2TV menjadi tahu dari yang belum pernah tahu. Dan kali ini kami akan mengulas tentang sosialisasi investasi di Pulau Rempang. Akan ada potensi pelanggaran hak asasi manusia. Tetapi sebelum kami lanjutkan ulasan ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen konten-konten M2TV, biar kami akan tetap eksis untuk menyajikan dan mengulas isu-isu menarik dan tentu akan menghebohkan. Sosialisasi investasi di Pulau Rempang. Akan ada potensi pelanggaran hak asasi manusia. Beberapa hari yang lalu, ada acara sosialisasi rencana pengembangan Pulau Rempang sebagai kawasan Rempang Eco City oleh BP Batam, ATR BPN, dan DLHK dalam rangka meningkatkan iklim ekonomi di Batam. Dan sudah tentu, acara ini juga dihadiri oleh puluhan perwakilan warga mewakili 16 kampung yang berada di 2 kelurahan di Pulau Rempang, yaitu Kelurahan Rempang Cate dan Kelurahan Sempulang. Melihat judul atau tema acara sekaligus tujuan sosialisasi ini, dapat disimpulkan bahwa adanya satu upaya yang sudah ditetapkan oleh pemerintah untuk kepentingan investasi dalam wujud pembangunan Eco City di Pulau Rempang. Dan pihak-pihak yang terlibat atau bertanggung jawab dalam proyek ini adalah BP Batam sebagai aktor utama bertanggung jawab atas legalitas dan dokumentasi pertanahan sekaligus perizinan. Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan Kota Batam sebagai perwakilan negara hadir atas nama negara dan kekuasaan negara dalam hukum pertanahan. Juga perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan hadir atas nama negara, bertanggung jawab untuk melepaskan dan menetapkan kawasan hutan. Tetapi sangat disayangkan, dalam acara tersebut ketika Direktur Pengamanan Aset BP Batam, Brigjen Polisi Muhammad Badrus sebagai perwakilan BP Batam secara serta-merta membuka peta yang sudah disiapkan dan dengan begitu percaya diri menjelaskan rencana kerja pembangunan PT MEK. Sehingga terkesan BP Batam yang hadir menyampai warga pada saat itu adalah perwakilan PT MEK, bukan perwakilan BP Batam. Karena jika peta rencana pembangunan tersebut milik PT MEK, mengapa tidak diberikan kesempatan untuk PT MEK yang menerangkan? Dan dari pemaparan Direktur Pengamanan Aset BP Batam, warga dapat mengetahui Sembulang rencananya akan dijadikan kawasan industri. Sembulang Mas akan dijadikan kawasan agrowisata. Blongkeng akan dijadikan komersial dan perumahan. Pantai Melayu akan menjadi kawasan pariwisata. Pasir Panjang dan Mongga akan menjadi kawasan hutan dan pembangkit listrik tenaga surya. Sayang sekali, penjelasan Direktur Pengamanan Aset BP Batam dianggap warga Rempang sebagai sebuah lelucon yang hidup, sehingga disambut sorak-sorai warga penuh emosi dan marah. Ketika diberikan kesempatan bertanya, warga Pulau Rempang beramai-ramai menyampaikan keluhan mereka. Dan sudah pasti mereka marah karena BP Batam sudah menganggap tanah yang sudah mereka, orang-orang Melayu, tempati secara turun-temurun dari leluhur mereka dengan luas kurang dari 3.000 hektar dari total luas Pulau Rempang 17.000 hektar telah dianggap sudah milik BP Batam setelah keluarnya HPL. Ini adalah satu bentuk pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia. Dan warga minta pertanggungjawaban Badan Pertanahan Nasional terhadap administrasi pertanahan yang harus didapatkan oleh warga Pulau Rempang sebagai warga negara Indonesia. Warga Pulau Rempang mendukung rencana investasi di Pulau Rempang, tetapi meminta tidak memindahkan warga kampung tua dari kampung yang sudah ditempatinya secara turun-temurun. Dan marilah kita ikuti tanggapan warga.
di Sulawesi sana, rumah di atas air, sertifikat hak milik. Tidak ada aturan menjembatani yang di daerah nanti hak milik yang di pinggir pantai SHGB, mana aturannya? Tolong tunjukkan kami ada aturan dari pusat, dari kementerian, turunnya tunjuk ke kami kepengen cerdas jadi rakyat. Capek abang-abang, kalau saya panggil abang-abang di depan, capek saya merdeka 77 tahun, hak kemerdekaan kami tidak dapat. Ada yang kasus ini, yang surat ini dari Dirjen ATR BPN Pak Gabriel Triwibawa menghimbau bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk melaksanakan Gema Batas, gerakan masyarakat pasang tanda batas. Tidak ada BPN nyampaikan kepada kami. Jadi saya mohon jawaban. Jadi tolong diberitahu pengecualian kami di Rempang Galang ini. Apakah kami daerah terlarang dari pusat sana, daerah tertutup, daerah terbatas? Ada pengecualiannya. Pak Grisman tak boleh diurus, Pak, sertifikat, Pak, ada pengecualian. Tunjukkan dengan saya pengecualiannya. Jadi singkatnya bapak-bapak, abang-abang yang di depan saya, kami mendukung 100% investor mau berinvestasi di sini. Tapi dengan catatan kampung-kampung sejarah kami jangan ada relokasi. Kemudian harta keluarga besar kami ini, saya tak ngurus orang lain. Jangan ada nanti indikasi Pak Grisman adalah pengusaha, tambah udang, tambah ini, tak ada. Coba cek di lapangan. Mohon maaf, tidak ada kepentingan, kita tidak ada politik. Harta keluarga besar saya penunjang ekonomi yang di luar kampung, ada kebunnya, diganti untung, kata Pak Jokowi, sesuai dengan acuan standar nasional, bukan dari bawah-bawah. Poin tiga dengan catatan ada kekuatan hukum, prioritas anak-anak tempatan di sini dipekerjakan di sini sesuai dengan skillnya. Saya tidak minta yang muluk-muluk. Kemudian yang terakhir, yang keempat, yakni pengelolaan CSR secara terbuka untuk membantu orang miskin, janda, jompo yang tidak mampu. Kembali lagi saya tegaskan, kami mendukung pemerintah maupun swasta untuk mengembangkan pembangunan di Pulau Rempang. Kalau memang ragu, kita sama-sama ke pusat. Kami siap menandatangani itu. Mungkin tadi Bang Hedi sudah menyampaikan secara detail. Kalau saya tanya, Abang tak boleh jawab. Syarat hutan lindung itu diameter kayunya berapa, jumlahnya berapa, tolong jelaskan. Inilah botak. Kenapa lah botak? 10 tahun yang lewat saya minta tolong dengan teman-teman. Bang, saya bilang tolong pasang mana hutan guru dia, tolong pasang mana hutan lindung dia, tolong pasang mana hutan sosial, hutan produksinya. Rakyat buta hukum, mereka tidak tahu. Kalau ini terpasang, Pak Dir, insya Allah Rempang tak gundul kayak gini. Cuma terkadang kita tidak melakukan itu. Mohon maaf kalau saya agak salah sedikit ya. Namanya saya ini, kita berbagi, kita ini untuk apa? Motivasi supaya kita maju. Jangan sekedar menjustis saja rakyat salah ini melanggar pasal sekian. Sosialisasi tidak ada. Ini saya mohon betul. Saya mohon. Jadi kembali lagi, ini cepat membawa acara dari sah. Aneh nggak usah berjaga panjang. Betul deh. Saya dari Komnas HAM, kalau ada intimidasi, ada segala macam, Pak tinggal WA ya. Nah, jadi mohon maaf saya berjaga, saya mewakili seluruhnya nih. Jadi keramat itu namanya kerabat masyarakat ada tempatan. Kalau awaknya ini Pak Grisman pandai pula membuat adat itu. Sila ketiga manusia yang ini keadilan dan beradab. Nah, kalau memang kampung tua 16 ini dihilangkan, roboh semua kampung tua di Batam. Supaya apa? Tegak keadilan sosial.
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tidak ada